Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih untuk semua yang telah meluangkan waktu dan mengikuti webinar hari ini. Perkenalkan, saya Aulia yang akan menjadi moderator pada hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan terlebih dahulu apakah suara saya sudah terdengar cukup jelas bagi partisipan semua. Jelas, Mbak. Kan ya. Oke, baik, terima kasih. Berikut akan saya bacakan tata tertib kegiatan hari ini. Topik M2Rec webinar hari ini adalah pelatihan penulisan draft paten. Akan dijelaskan terlebih dahulu, berikut tata tertib untuk cara partisipan dapat berbicara kepada kami selama webinar berlangsung. Jika partisipan memiliki pertanyaan saat sesi presentasi berlangsung, silahkan tuliskan di kolom chat atau kolom obrolan. Selanjutnya dengan format sebagai berikut, tuliskan nama, terus koma, lalu tuliskan pertanyaannya. Kemudian kami juga akan sharekan link materi dan link download sertifikat kepada semua partisipan setelah webinar ini selesai dilaksanakan melalui email masing-masing. Termasuk juga recording dari webinar pada hari ini akan kami upload pada YouTube channel dan juga website M2Rec. Baik, langsung saja akan kita mulai. Speaker hari ini adalah Erdina Lulu Atika Rampun, merupakan membran M2Rec yang pernah mengikuti banyak pelatihan paten, baik nasional di Jakarta maupun juga lokal di Banjarbaru. Kepada Erdina Lulu dipersilahkan waktunya untuk mempresentasikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait. Gimana sih? F10 ya, F10. Insol F10.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua. Hari ini seperti topik kita yang akan saya paparkan hari ini adalah mengenai teknik penulisan dokumen dan penelusuran paten. Baiklah, langsung saja. Apa itu paten? Dapat kalian lihat di sini ada 4 gambar. Jadi sebelum masuk ke pemaparan langsung tentang penulisan kita, kira-kira di sini siapa yang bisa nebak paten itu yang mana aja? Nomor 1, 2, 3, atau 4? 4, Mbak. 4. Nah, jadi paten itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi. Jadi, paten itu harus berupa teknologi. Kira-kira nih di antara 1, 2, 3, 4 ini, itu yang mana? Kalau ada yang jawab 1, 2, 3, berarti benar. Itu bisa kita sebut dengan paten. Kalau 4, itu bukan. Karena ini termasuk merek. Jadi bukan paten. Jadi yang dimaksud paten di sini harus berupa teknologi. Terus bisa diproduksi massal, memiliki kebaruan, bukan sosial, dan juga inventif. Inventif di sini maksudnya adalah orang di bidang itu tidak menyangka itu bisa ditemukan. Oke, langsung masuk ke sistematika dokumen spesifikasi paten. Jadi paten di sini terdiri dari ada judul, bidang teknik invensi, latar belakang, uraian singkat invensi, uraian singkat gambar, uraian lengkap invensi, dan klaim. Untuk lebih lanjutnya ini akan kita lanjutkan aja supaya paham ya. Nih, pertama judul invensi. Jadi di sini judul invensi itu bisa kita pilih terlebih dahulu. Jadi apa yang mau kita patenkan itu berupa produk, proses, atau campuran produk dan juga proses. Nah, di antara 3 jenis judul ini, yang mana kira-kira yang cocok antara produk, proses, dan produk proses?
Maaf, Pak. Maaf tadi ada kesalahan teknis. Oke, jadi saya oh, belum. Nah, kok kamu keluar, Au? Wah, Kan wifi-nya deh. iya, Pak. Wifi-nya. Kamu di sini aja dah. Sampai mana tadi ya? Sampai mana tadi saya? Sampai 1, 2, 3, 4, Mbak. Ah, aduh. Internetnya maaf. Tinggi, Mbak. Nggak apa-apa. Dah, udah Kak, aku udah. Oke, dah lanjut. Sampai slide berapa tadi? Slide 3. Kalau sama KFC itu nggak lebih KFC. Oke, FC. Nah, oke. Jadi, saya ulangin lagi ya. Tadi keputus. Di antara 4 ini, yang mana yang kira-kira paten? Yang mana yang kira-kira paten? Nomor 4, Mbak. Apa? Nggak kedengeran. Nomor 4. Yang paten. Iya, Mbak. Yang paten. Jawabannya salah. Ya, Jadi, salah dong. nomor 4 itu bukan termasuk paten. Karena itu tuh termasuk merek. Jadi berupa logo. Bukan termasuk paten. Yang termasuk paten itu nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1 itu pondasi cakar ayam. Nah, nomor 2 itu teknologi Habibi itu di apa pesawat ya. Terus nomor 3 itu tangki limbah nuklir yang ditemukan oleh peneliti di Indonesia. 1, 2, dan 3. Jadi paten itu yang pertama harus berupa teknologi. Kalau logo bukan paten. Gimana kalau lagu? Lagu termasuk paten nggak? Gimana? Jadi langsung aja ya, Bukan kalau nggak paten, ada. Mbak. Kalau Lagu itu bukan termasuk paten. Lagu itu masuknya ke KI atau kekayaan intelektual. Jadi yang termasuk paten yang pertama harus berupa teknologi. Kemudian teknologinya bisa diproduksi massal. Kemudian ada kebaruan dari teknologi tersebut. Bukan sosial dan juga inventif. Inventif di sini maksudnya adalah orang di bidang itu tidak menyangka itu bisa ditemukan itu teknologinya. Jadi jangan sampai ketukar antara merek paten sama KI. Oke, lanjut. Untuk dokumen paten itu terdiri beberapa bagian, dapat dilihat di sini. Ada judul, bidang, latar belakang, uraian singkat invensi, uraian singkat gambar, uraian lengkap invensi.
sampai klaim. Jadi untuk judul invensi dapat bisa dilihat di sini. Judul invensi untuk paten itu guys, sampai mana tadi saya ya? Internetnya jelek banget. Halo. Ya, halo. Halo, Mbak. Sampai mana tadi saya ya? Oh, lagu, Mbak. Lagu itu paten apa enggak gitu kan tadi. Oh ya. Jadi lagu itu bukan paten ya. Lagu itu adalah kekayaan KI, hak cipta. Jadi, aku belum presenting. Udah kok. Ya Allah. Ini. Bukan. Ini. Gimana aku bisa lihat namanya? Bisa lihat komennya gimana? Ini dulu. Ribut loh. Kenapa, Mbak? Maaf ya koneksinya, guys. Oh iya, enggak apa, Mbak. Oh ini. Oke, jadi tadi saya ulangi lagi. Kalau lagu itu masuknya ke hak cipta, jadi dia bukan paten. Nah, jangan sampai ketukar ya. Jadi paten itu harus berupa teknologi, bisa diproduksi massal, novelty, bukan sosial, dan juga inventif. Inventif di sini maksudnya orang di bidang itu nggak nyangka kalau itu bisa ditemukan. Begitu. Oke, lanjut. Untuk paten itu dokumennya ada terdiri dari judul, bidang teknik invensi, latar belakang, uraian singkat invensi, uraian singkat gambar, uraian lengkap invensi, dan juga klaim. Next. Next sudah belum kah? Belum. Nyalain mikrofonnya. Next.
Next. Enggak mau sih. Next. Nggak mau. Nggak mau. Masih di nomor 3. Oh, udah. Sudah. Jadi di sini dapat kalian lihat di antara 3 judul yang tertera di bawah ini, yang mana kira-kira yang masuk ke jenisnya. Udah. Yang mana yang kira-kira masuk ke jenisnya. Jadi kalau nggak tahu langsung aja. Jadi jenis judul invensi itu pertama kita bisa nentuin paten apa yang mau kita patenkan. Entah produknya, apa prosesnya, atau gabung dua-duanya. Jadi di antara 3 ini, yang pertama itu masuk ke produk, proses, apa produk campur proses. Saya mau tanya. Kok stop presenting? Oh, udah. Adakah yang tahu nomor 1 itu termasuk apa? Jaini termasuk apa? Maaf Mbak, ini presentasinya nggak kelihatan. Hah? Ada? Nggak kelihatan? Iya Mbak, di sini. Hah? Tempat AO kelihatan? Belum. Nah, presenting. Gimana sekarang? Kelihatan nggak? Emang agak aneh. Iya kok. Iya. Kayaknya kalau di sini Ke atas. Kita ke atas. Ya udah dah. Di recording pula. Oke, saya lanjutkan. Jadi seperti yang terlihat, udah kan? Untuk lebih jelasnya, kita lanjut aja next, supaya lebih paham. Nah, jadi di judul itu nggak boleh clickbait, jadi nggak boleh promosi juga. Udah. Nggak boleh Lo kok gini, Al? Jangan kemana-mana. Jadi,
judul satu invensi itu boleh sama dengan invensi yang lain. Nanti yang membedakan cuma klaim. Nah, nanti akan saya jelaskan klaim itu gimana. Kita lanjut aja dulu. Next. Nah, yang ini bidang teknik invensi. Jadi di bidang teknik invensi ini uraikan aja dulu invensi yang ingin kita ajukan itu apa. Jadi di sini biasanya format kata-katanya itu kita mainin di sini. Biasanya yang pertama itu harus ada kalimat yang umum. Itu yang merah umum. Jadi tulisan kalimat itu invensi yang diajukan ini berhubungan dengan titik-titik-titik. Jadi nanti kalian isi paten kalian, invensi yang mau kalian ajukan itu apa di kalimat umum itu. Terus di yang biru itu masuk ke kalimat khusus. Jadi nanti tulis di situ lebih khususnya lagi titik-titik-titik. Jadi kita ke umum dulu secara general, baru khusus. Jadi misalnya bahannya apa gitu. Kalau misalnya proses kan atau produk gitu, apa misalnya lebih khususnya lagi alat bead coaternya apa fungsinya bisa juga. Oke, terus lanjut next. Nah, di latar belakang itu terdiri dari yang pertama itu pengantar masalah. Jadi bedanya ini latar belakang penelitian dengan paten ini agak sedikit beda. Jadi kalau misalnya bikin paten jangan disamain. Untuk latar belakang itu hindari kata dalam penelitian ini. Kan biasanya kalau kita di proposal penelitian gitu pasti ada kata ini kan. Nah, ini jangan dipakai di latar belakang khusus untuk paten. Jadi langsung aja kalian jelasin teknologinya apa yang mau dipatenin gitu. Masalahnya apa sehingga kita pengen mematenkan teknologi kita ini. Lanjut, next. Nah, jadi di sini kalau biasanya di jurnal itu di penelitian kita pakai DKK, di paten itu wajib menampilkan referensi pakai paten. Jadi nomor patennya kalian langsung tulis aja itu yang ada merah-merah itu. Jadi tulis paten yang mirip dengan invensi kita, yang paling mendekati dengan invensi kita apa. Jadi kalian jelaskan di situ misalnya paten punya dengan nomor sekian telah membuat apa, terus kelemahan dan kelebihannya apa. Nah, biasanya itu nggak ada minimal sih, tapi biasanya disukai orang itu biasanya 3 buah harus ada paten terdekat. Dan juga untuk sebenarnya boleh kalian menulis jurnal, tapi harus lengkap. Jadi itu sunnahnya, tapi wajibnya itu harus ada paten terdekatnya apa, dan jurnal itu cuma sunnah aja, boleh nggak pakai itu. Jadi tapi citasinya nanti jangan pakai misalnya Rahma 2019, jangan kayak gitu. Jadi nanti citasinya itu tulis nama penulisnya itu lengkap-lengkap Aulia Rahma, koma, nama jurnalnya, tahun dan terbit, volume, sama halaman. Jadi itu agak panjang citasinya, nggak cuma nama dan DKK, terus tahun doang gitu. Jadi harus panjang-panjang. Makanya kalau saya bikin paten sih sukanya kalau udah ada patennya yang kita makanya harus kalau bikin paten itu kita harus searching terlebih dahulu paten yang mirip-mirip dengan paten kita ini apa, ntar saya ajarin cara searchingnya. Nah, jadi nanti setelah itu kita tulis di latar belakang ini yang mirip-mirip. Nah, lanjutnya, di paragraf terakhir ini bisa kita jelaskan bagaimana invensi kita mengatasi permasalahan. Jadi misalnya di paten yang sebelumnya itu ada kelemahan, misalnya kita mau memperbaiki kelemahannya, bisa kita tulis di sini. Tapi kita nggak usah menyatakan secara jelas invensi yang diajukan masih baru bla bla bla. Sudah jelas kan invensi itu pasti baru, jadi nggak perlu kita kasih kalimat itu di terakhir, kalimat paragraf terakhir. Next. Nah, lalu masuk ke uraian singkat invensi. Jadi uraian singkat invensi ini hanya terdiri dari uraian lengkap invensi secara ringkas dan juga klaim. Jadi ini singkat-singkat aja, nggak usah terlalu detail. Yang penting apa yang mau klaim, apa yang mau diklaim, dan juga uraian lengkapnya cuma dikit aja gitu, nggak usah panjang-panjang, paling cuma 1 paragraf aja udah cukup. Nanti tapi ini terakhir bikinnya, setelah makanya ini
terakhir bikinnya setelah klaim dan juga uraian lengkap invensi. Jadi next. Nah, untuk uraian singkat gambar itu bisa dilihat kan ada gambar di situ 3 gambar. Jadi kalau biasanya di penelitian itu kan langsung masuk ke draft gambar itu. Nah, di sini semua gambar, karakteristik dan lain-lain itu masuknya di lampiran. Jadi jangan dimasukin ke dalam draftnya. Jadi kalau misalnya di penelitian itu kan biasanya gambar terus caption di bawah. Nah, kalau di sini caption aja, uraian singkat captionnya itu kalimat aja, nggak usah pakai gambar. Jadi misalnya itu gambar 1 adalah pandangan tapak depan, gambar 2 adalah bla bla bla. Nanti gambarnya itu di belakang. Jadi kalian tulis captionnya aja di sini, gambarnya di belakang. Nggak usah ditulis gambar di bawahnya caption. Next. Next. Oke, jadi nih uraian di atas lagi. Ya, uraian lengkap invensi. Jadi di sini, nah ini kalian tampilin semua tabel, grafik, diagram. Tapi seperti yang saya bilang tadi kan nanti tabel, grafik, gambar, diagramnya nanti kan di belakang gitu. Jadi di sini kalian tulis apa sih deskripsinya aja gitu. Nggak usah pakai gambar. Terus next. Nah, untuk uraian lengkap invensi itu ada yang produk, ada yang proses kan tadi, bisa juga dua-duanya. Nah, tapi di sini lengkap ini kalian jelasin fungsinya apa aja, terus juga wajib kalian jelasin pakai nomor-nomor sesuai dengan gambar tadi. Gambar-gambar yang tadi kan kalau di Kotter tuh nomor 1 apa, nomor 2 apa, jadi harus urut gitu. Terus juga letak-letaknya, dan juga kalau mengoperasikan itu gimana, itu dijelaskan di uraian lengkap invensi dan harus runut. Terus untuk yang proses itu kalian jelaskan itu prosesnya gimana, lebih detail di sini. Bahannya apa, lebih detail di sini, langkah-langkahnya. Kalau mau bikin itu gimana? Tuh, next. Terus, nah ini klaim. Klaim ini paling penting di paten. Makanya kadang orang itu judul sama isi sama klaim itu gak nyambung karena keseringan kan penelitian gitu. Jadi paten itu beda teknik menulisnya. Jadi di sini kalau klaim itu apa aja yang mau kita klaim di penelitian kita. Makanya kalau klaim itu harus detail, sangat detail. Karena kalau nggak detail nanti bisa dipakai sama orang lain gitu. Yang mau kita patenkan itu kalau nggak detail, sedetail-detailnya di sini. Nah, terus itu rumus format kata-kata klaim itu ada frasa pembuka dan transisi. Jadi itu yang merah itu tuh ada jadi kalian sebutkan dulu kalau diklaim suatu metode, misalnya metode kan proses gitu. Suatu metode bla 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 bla. Terus transisinya itu meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut gitu. Nah, itu juga tuh yang merah itu. Suatu baling-baling kapal bersirip itu frasa pembuka. Kemudian terdiri dari itu transisi. Nanti kalian jelaskan A, B, C, D-nya apa gitu. Nah, di sini diklaim bisa juga kalian pilih yang mana yang bisa dikomersilkan. Gitu. Jadi bisa diklaim di situ. Rentangnya juga. Nah, terus untuk klaim itu biasanya terdiri dari 2, ada klaim mandiri, ada klaim turunan. Jadi kalau klaim mandiri itu biasanya terdiri dari 1 aja tapi udah lengkap banget. Kemudian kalau turunan itu kalau kalian mau mendetailkan lagi, misalnya klaim 1 kalian mau detailkan lagi, itu ada 1, 2, 3 lebih panjang biasanya turunan. Next. Udah. Oke, nah jadi klaim di sini nggak boleh berisi gambar atau grafik, kemudian nggak boleh membuat tabel, rumus kimia atau rumus matematika. Kemudian seperti yang terlihat itu dapat ditambahkan tanda-tanda baik berupa huruf atau angka. Dan juga karakterisasi itu bukan termasuk klaim ya.
Jadi kalau ada karakterisasi jangan dimasukin ke klaim. Next. Nah, itu dapat kalian lihat. Nah, kan tadi saya sudah menjelaskan kalau klaim itu harus sangat detail. Jadi jangan sampai nanti itu ada misalnya itu nomor 2 kan ada range-nya kurang dari 20. Kalau misalnya kurang dari 20, kalau misalnya kurang dari 20 kan nggak terlalu detail. Jadi kalau bisa tuh 20 sampai berapa gitu misalnya. 10 sampai 20 gitu. Jadi kita misalnya nih kalau kurang dari 20 kan nggak bisa berapa aja kan. Jadi takutnya itu orang bisa memakai paten punya kita dengan beda rentangnya dari punya kita gitu. Jadi nggak terlalu detail. Jadi kalau bisa tuh detailkan yang mana. Dan kalau kalian mau pilih itu bisa yang mana yang baik. Jadi yang terbaik punya kalian tuh apa? Gitu. Misalnya di suhu sekian. Nah, kalian bisa rentangin di situ. Karena kan ini fungsinya paten itu supaya bisa dikomersilkan, bisa bisa diperbanyak oleh orang lain tuh bisa memakai tanpa tanya sama kita gitu. Tuh. Kemudian nah lebih tebal, lebih kuat, suhu lebih rendah itu kan nggak bahasanya nggak detail juga. Jadi harus misalnya ketebalan berapa gitu. Harus ditulis angka-angkanya, suhu lebih rendah suhunya berapa gitu. Terus juga tidak diskret. Nah, jangan sampai ada kata-kata secukupnya. Secukupnya, sesuai yang diinginkan, sesuai yang diharapkan, kan nggak terlalu detail tuh. Jadi bisa kena kalau diklaim ini kalau nggak kita detailkan. Percuma kalau kita bikin paten nggak detail. Terus next, abstrak. Nah, di abstrak ini itu ada maksimalnya 200 kata. Terus ini lebih spesifik dibandingkan uraian singkat tadi ya. Nah, ada uraian singkat, klaim, kemudian keunggulannya apa, dan intisarinya apa, bisa kita masukkan ke abstrak. Next. Oke, jadi di sini seperti yang saya bilang, kalau misalnya mau bikin paten itu ada baiknya pertama kali itu kita mencari dulu patennya yang mirip-mirip dengan paten kita apa. Jadi bisa pasti banyak yang tahu itu bisa pakai Google Paten. Kemudian juga ada dgip.go.id itu untuk yang paten Indonesia. Nanti kalian ketik aja di situ, keluar nanti nomor-nomor patennya. Dan juga deskripsinya. Itu juga ada yang di luar biasanya pakai WIPO UN gitu. Nah, oke. Next. Mengenai paten, saya kembalikan ke moderator. Oke. Baik, terima kasih Erdina Lulu sudah memaparkan bagaimana cara menulis paten yang baik dan benar. Iya kah? Ya Allah, Lulu, kukira sudah tadi. Kelihatan ada? Nggak ada kelihatan? Enggak. Nah, lo? Udah. Yakin? Iya, udah. Oke. Suaranya udah ada. Terima kasih Erdina Lulu telah memaparkan presentasinya mengenai bagaimana penulisan draft paten yang baik dan benar. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Silahkan kalau kalian ingin bertanya, tuliskan di
kolom chat atau obrolan apabila ingin bergabung diskusi hari ini. Jadi silahkan tuliskan pertanyaan di kolom chat. Adakah yang ingin bertanya? Apakah sudah jelas atau kurang jelas? Oh, ya, ya, ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fitri. Keuntungan yang keuntungan punya kita dipatenkan selain hak milik, karena sepertinya perlunya proses yang agak rumit sehingga banyak orang yang belum mematenkannya. Oke, jadi paten itu bisa digunakan untuk berkarir. Jadi misalnya untuk mengkomersilkan bisa kan seperti 4G. 4G kan itu udah ada patennya. Kalau nggak dipatenkan nanti bahaya, bisa direbut ya oleh orang yang ingin menggunakan invensi yang sama.
Jadi harus dipatenkan terlebih dahulu. Apalagi kalau untuk komersil, wajib kalau bisa paten. Oh ya, dan juga saya mau bilang kalau untuk penelitian itu bagusnya dipatenkan dulu atau bersamaan dengan paten plus penelitian. Jadi submitnya berbarengan. Karena kalau misalnya jurnal lebih dahulu baru paten itu agak susah. Nanti bisa aja nggak lolos. Jadi lebih baik seperti itu. Apakah sudah cukup jelas, Saudari Fitri? Inggi, sudah jelas, Kak? Apa? Sudah jelas. Apakah sudah cukup jelas? Inggi, cukup jelas. Jadi emang Oh ya, harus ya, oke, Kak? sip. Iya. Makasih banyak, Kak. Oke, selanjutnya saya akan bertanya, saya akan menjawab pertanyaan dari Amalia Enggar Pratiwi. Selama pembuatan paten, apa kendala yang sering dihadapi dan apakah ada tips dalam menyelesaikannya? Kemudian, berapa lama waktu yang diperlukan dalam pembuatan hingga penerbitan paten itu sendiri? Oke, jadi selama pembuatan paten itu kendalanya ya, kalau untuk yang pertama kali bikin itu pasti bikinnya seperti penelitian kan, jadi untuk dokumennya sendiri gitu. Jadi menulis klaim-klaim itu yang agak susah kalau kita, makanya kita perlu biasanya paten itu pelatihannya ada coachingnya gitu kan, jadi kita bisa tahu apakah klaim kita ini sudah memang benar sesuai judul gitu tadi. Karena kebanyakan orang tuh nggak sesuai gitu judulnya apa yang mau diklaim, proses metode atau alatnya atau gabung keduanya kah gitu ada. Nah itu orang masih bingung. Jadi kadang nggak sinkron, makanya lama gitu. Terus kalau kendalanya sendiri itu biasanya lama dia sampai terbit itu. Nah jadi lama waktu yang diperlukan bisa ada yang sampai 2 tahun gitu baru terbit. Makanya kenapa sebaiknya paten itu langsung, jadi kalau mau submit itu jurnal langsung sama paten gitu berbarengan, lebih baik kayak gitu. Kalau untuk tips dalam menyelesaikannya nggak ada tips-tips khusus ya. Yang penting kalian kalau untuk pertama bikin paten itu cari dulu paten yang mirip dengan paten kita itu apa-apa aja. Tuh. Itu aja sih. Adakah yang lain? Apakah sudah cukup jelas, Saudari Enggar? Apa? Apakah sudah cukup jelas? Oh iya benar. Apakah diperbolehkan menggunakan singkatan dalam? Oke, saya akan menjawab selanjutnya pertanyaan dari Gesit melalui Jaini. Jadi, apakah perbolehkan menggunakan singkatan? Boleh, asalkan kalian tulis apa itu, misalnya Asarami gitu, apa gitu ditulis kepanjangannya gitu. Boleh. Tapi kalau untuk oh iya boleh. Kalau judul boleh. Judul boleh. Tapi jangan sampai itu ya kayak tadi itu. Judulnya clickbait atau ya yang sangat enak yang gitu-gitu.
Oke, seperti itu. Adakah lagi yang ingin ditanyakan? Apakah Jenny dan Gesit jelas? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Terutama yang nanti akan dapat tugas ya, kayak Jenny, Ana, Aktar, Putri, Nurul. Baik, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Kita sudah menjawab semua pertanyaan yang diberikan partisipan. Sebelumnya, apakah ada lagi yang Lulu ingin tambahkan? Saya rasa sudah cukup. Ya, terima kasih. Sekarang kami akan menyampaikan pengumuman penting berikut. Berikut pengumumannya. Jadi, bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian, PA ataupun tesis, wajib membuat PPT cukup 3 slide yang berisi progres tanpa outline, cover, dan juga penutup. Deadline PPT ini dibuat terakhir hari Rabu tanggal 22 Juli 2020. Jam 24.00. Kemudian tambahan tugas khusus untuk mahasiswa yang hibah tesis magister, Holo Fiber, dan juga TKKS untuk membuat draft paten. Penulisan draft patennya ini akan dilakukan secara berkelompok yang akan di-coaching langsung oleh Lulu dan juga Ibu Mutia. Kemudian apabila masih kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan kontak WA saya ataupun WA Lulu. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Kegiatan kita selanjutnya mungkin akan mengadakan webinar lainnya lagi dengan topik yang bermacam-macam. Jadi tunggu aja webinar selanjutnya, infonya akan kita share di website ataupun juga di grup WA M2Rek. Terima kasih kepada partisipan M2Rek webinar hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi lain waktu. Jangan lupa banyak-banyak minum air putih, selalu jaga kesehatan. Semoga Allah melindungi kita semua. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih.